Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu pembicara dan peserta webinar yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini insya Allah hari ke-18 kita berpuasa dan kita berjumpa dalam kondisi sehat walafiat di forum ini, webinar yang diselenggarakan oleh Media Asuransi, dan sekarang kita sampai pada sesi kedua dengan tema umum pengalaman memasarkan produk asuransi syariah. Izin memperkenalkan diri, saya Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi yang akan memandu jalannya diskusi pada sesi kedua ini. Sesi kedua kita ada 3 orang pembicara. Pak Dian Iskandar Wibowo, beliau adalah Direktur PT Zurich General Takaful Indonesia atau Zurich Syariah. Kemudian ada Bu Vivin Arbianti Gautama, Chief Customer Marketing PT Prudential Syariah Life Assurance atau Prudential Syariah. Kemudian ada Pak Erwin Dokman, Direktur LSP Perasuransian Syariah. Nah, untuk mengenal lebih dalam lagi siapa saja pembicara kita yang mungkin Bapak Ibu sebagian sudah sangat mengenal, tapi sebagian yang lain mungkin belum begitu kenal, mari kita saksikan profil para pembicara kita. Nah, alhamdulillah kita sudah punya 3 pembicara yang tiga-tiga sudah hadir. Jadi cukup lengkap Bapak dan Ibu peserta webinar bahwa di sesi kedua ini ada perwakilan dari pelaku asuransi umum syariah yaitu Pak Dian Iskandar Wibowo. Pak Dian, apa kabar Pak Dian? Assalamualaikum Pak Edi, alhamdulillah kabar Waalaikumsalam. baik. Panggilannya Pak Bowo ya Pak, lebih Bowo speak up. Pak, Bowo, panggilnya ya. Pak. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Bu Vivin Arbianti Gautama. Ibu apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah Mas Edi, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Sehat selalu ya Bu. Sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah Pak Erwin Nokman. Sudah bergabung Pak Erwin, apa kabar Pak? Masih mute Pak Erwin. Masih mute. Baru buru saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat ya Pak atas peraihan silver play buttonnya gitu ya. Media Asuransi Alhamdulillah. luar biasa. 100.000 subscriber. Alhamdulillah. Iya, izin Pak Erwin sudah membocorkan. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, TV Asuransi, salah satu kanal bisnis media asuransi, sudah mendapatkan plakat silver play button, artinya sudah tembus 100.000, bahkan terakhir sudah 135 kalau nggak salah. Jadi mudah-mudahan nanti sebagian dari materi ini akan kita tayangkan juga di YouTube, jadi mudah-mudahan nambah lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, seperti tadi sesi pertama, ada 2 room untuk peserta webinar pada hari ini, yaitu ada room panelis dan ada room attendees. Nah, untuk peserta yang ada di room panelis, nanti mekanismenya ketika akan bertanya, silakan raise hand. Kemudian akan saya persilakan untuk bertanya secara langsung dan membuka mikrofon. Sedangkan peserta yang ada di room attendees, mohon untuk mengetik pertanyaan di kolom Q&A dan nanti akan saya bacakan. Jadi sama mekanisme seperti di sesi pertama tadi. Izinkan saya untuk membagi sesi kedua ini menjadi 2 bagian, kurang lebih nanti 45 menit adalah sesi paparan dari pembicara, nanti diawali oleh Pak Bowo, kemudian Bu Vivin, dan terakhir Pak Erwin Nukman. Kemudian setengah sesi lagi kurang lebih 45 menit adalah sesi tanya jawab. Nah, seperti itu kurang lebih.
Tadi di Pak Ogi ketika menyampaikan keynote speech-nya juga sudah mention berulang kali tentang pentingnya perusahaan asuransi syariah jiwa maupun umum untuk menyiapkan produk yang unik atau khas syariah. Kemudian juga terkait dengan penyiapan itu tentu perlu SDM. Pak Ogi tadi menyebutkan adanya kewajiban belanja 3,5% dari belanja modal untuk penguatan SDM. Nah, nanti Pak Erwin yang akan lebih banyak mengulas seputar SDM. Sehingga kita berharap bahwa perusahaan asuransi syariah tidak sekedar memindahkan produk yang sama persis dengan yang konvensional, tetapi ada produk-produk yang memang sudah khas atau hanya dipasarkan oleh asuransi syariah. Meskipun tadi di sesi pertama para pembicara juga mention bahwa sebenarnya tidak ada persoalan dengan itu. Karena kalau masyarakat atau calon nasabah masih membutuhkan, kan kita lebih sering mengenalnya adalah produk konvensional, karena lebih dulu hadir di pasar kita. Tidak menjadi persoalan, karena tugasnya perusahaan adalah memasarkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, bicara tentang produk asuransi syariah yang unik atau khas, ini menurut kami di media asuransi terkait dengan supply and demand. Artinya kita berbicara seperti telur dan ayam. Apakah produknya diciptakan terlebih dahulu, produk yang unik itu, kemudian masyarakat dikenalkan dan akhirnya tercipta suatu kebutuhan, atau produk yang dibutuhkan masyarakatlah yang disiapkan. Nah, ini kita berharap pengalaman dari Pak Bowo dan Bu Vivin dalam perusahaannya dalam memasarkan produk-produk yang asuransi syariahnya nanti akan bisa menggambarkan itu semua, dan nanti Pak Erwin akan memberikan semacam garis bawahnya khususnya terkait dengan SDM. Untuk kesempatan pertama saya undang Pak Bowo untuk menyampaikan presentasinya, Pak. Waktunya kurang lebih 15 menit. Dimulai dari sekarang, kami persilakan Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Pak Edi? Terdengar, Pak. Alhamdulillah terdengar. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Juri Syariah dari media asuransi untuk menyampaikan tentang atau sharing lah ya pengalaman kami dalam memasarkan produk di masyarakat di Indonesia. Pada dasarnya seperti yang tadi sudah dibicarakan di panel yang pertama, memang produk-produk yang ada di kami juga saat ini tidak berbeda jauh dengan apa yang ada di asuransi umum konvensional. Tetapi pada saat ini kami punya satu produk yang menurut kami bisa menjadi unggulan dari sisi kami sebagai perusahaan asuransi syariah yang sudah dipasarkan di wilayah-wilayah yang memiliki pertanian, baik petani kopi dan coklat di daerah Sumatera dan di daerah Sulawesi. Pada kesempatan ini kami ingin memaparkan tentang produk asuransi parametrik berbasis indeks cuaca. Tetapi sebagai pembuka akan kami sampaikan juga sekilas tentang Juri Syariah dan produk-produk apa yang saat ini memang masih menjadi bisnis utama di kami. Baik, saya akan coba sampaikan di awal. Sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa Juri Syariah sebetulnya punya sejarah yang panjang di Indonesia, karena awalnya Juri ada di Indonesia di tahun 1991 atas dengan nama Juri Insurance Indonesia. Dan kemudian bertransformasi pada tahun 2021 dengan menjadi Juri General Takaful Indonesia. Sebelum transformasi itu terjadi, kami melakukan proses akuisisi dengan membeli Adira Insurance yang sudah cukup lama beroperasi di Indonesia. Dan di tahun 2021 itulah UUS Adira yang tadinya sudah berjalan sejak tahun 2004 itu dikonversi dan menjadi Juri General Takaful Indonesia atau yang dikenal sebagai Juri Syariah saat ini.
Ini adalah bentuk dari komitmen Zurich di Indonesia untuk bisa men-solve sebagian besar dari penduduk Indonesia yang beragama Muslim, dan ini juga komitmen bahwa sesuai aturan OJK pada waktu itu, di mana harusnya spin-off dilakukan paling lambat di 2024, tapi kami melakukan lebih awal. Dan alhamdulillah sudah hampir 4 tahun kami beroperasi, dan beberapa hal akan kami paparkan pada kesempatan ini. Baik, selanjutnya kami akan sampaikan atas produk-produk utama yang ada saat ini. Seperti banyak perusahaan asuransi umum lainnya, kami memang masih punya produk utama di asuransi kendaraan bermotor, yang secara portofolio ini kurang lebih 70% dari portofolio yang ada saat ini. Selanjutnya di asuransi perjalanan. Tentunya sebagai perusahaan asuransi syariah, kami punya keunggulan untuk bisa mengcover untuk perjalanan umroh dan haji. Dan alhamdulillah saat ini kami masih menjadi market leader dengan persentase yang cukup baik. Dan kita juga akan menuju ibadah haji, dan mudah-mudahan kami juga bisa mendukung perjalanan haji dari Muslim di Indonesia. Dan yang ketiga adalah asuransi kecelakaan diri. Ini tidak hanya kita bekerja sama dengan partnership dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat atau customer di Indonesia, tapi kami juga punya produk-produk yang khusus, yang misalnya salah satunya kami sebut Pijar, yang mengcover untuk PA, pelajar atau siswa atau mahasiswa di seluruh Indonesia. Produk ini cukup menarik, dan banyak dari sekolah-sekolah atau institusi universitas di Indonesia yang tertarik untuk membelinya. Bagaimana kami memasarkan produk tersebut? Kami berkolaborasi dengan lebih dari 30 partner, baik itu digital partner ataupun lembaga-lembaga institusi keuangan lainnya. Kami punya lebih dari 400 agen, ya, yang sebagian besar aktif untuk memasarkan produk-produk yang ada. Dan untuk memberikan layanan, karena kami fokus dan cukup besar di asuransi kendaraan bermotor, kami punya 450 bengkel rekanan di seluruh Indonesia untuk dapat memberikan layanan yang dibutuhkan oleh customer atau peserta dari asuransi syariah kami. Dan karena kami juga fokus di asuransi perjalanan, maka kami bekerjasama lebih dari 700 agen perjalanan di seluruh Indonesia, sehingga potensi untuk perjalanan umroh di cover oleh Zurich Syariah cukup besar. Atas kinerja yang sudah kami lakukan di 3 tahun terakhir ini, kami juga mendapatkan beberapa award yang bisa dilihat di paparan berikut ini. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana dengan performance-nya? Alhamdulillah, sejak dari 2021 sampai dengan 2024 ini, pertumbuhan CAGR kami di 19%, dan kalau dihitung dari sejak kami mulai di tahun 2021, maka sudah hampir 3 kali lipat pertumbuhan yang ada. Di tahun lalu, pertumbuhannya kurang lebih 15%, ini memang sedikit melambat dibandingkan dengan tahun kedua dan tahun pertama dan kedua ketika kami mulai beroperasi, tapi kita juga sama-sama tahu terhadap kondisi perekonomian yang ada. Pertumbuhan tetap cukup tinggi, sebesar 12% untuk kendaraan bermotor. Ini juga ditunjang dengan efektivitas dari pemasar atau tim sales kami yang cukup kreatif dalam memasarkan produk-produk yang ada. Jadi ketergantungan kepada lembaga industri keuangan itu bisa dibandingkan dengan di non-industri keuangan. Sedangkan yang menarik adalah bahwa pertumbuhan polis untuk asuransi kendaraan bermotor, ya, kendaraan listrik itu tumbuh signifikan 82%. Tentunya ini juga seiring dengan pertumbuhan
dari penjualan kendaraan listrik di Indonesia. Memang jumlahnya belum signifikan, tetapi kami melihat ini potensinya ke depan akan sangat masif. Next. Bicara tentang parametrik indeks cuaca, ini dasarnya adalah bahwa kita melihat bahwa petani di Indonesia butuh support apabila mereka mengalami kendala atas terjadinya cuaca yang ekstrim. Dan kita lihat dengan teknologi yang ada, ini kita bisa tawarkan ke mereka, dan pada tahun 2022 ini diawali dengan lokasi yang memang mengutamakan untuk ekonomi syariah, yaitu di Aceh. Jadi triggernya adalah kebutuhan di satu lokasi, dan kami mencoba meng-create produk ini untuk bisa dipasarkan di lokasi tersebut. Dan alhamdulillah cukup bisa diterima oleh petani yang ada di Aceh pada saat itu. Next. Apa sih asuransi parametrik itu? Pada intinya asuransi parametrik itu adalah memberikan perlindungan kepada para petani yang bergabung atau menjadi peserta dalam produk ini, di mana proses klaimnya sendiri tidaklah harus diajukan oleh petani, tetapi sudah bisa secara otomatis apabila parameter yang disepakati di awal itu tercapai. Artinya apabila jumlah curah hujannya terlalu sedikit atau terlalu banyak pada periode tertentu, maka kita bisa memberikan penggantian atau membayarkan klaimnya. Bagaimana cara melakukannya? Kita bekerja sama dengan satu lembaga yang memiliki informasi dan data secara lengkap yang dihasilkan dari satelit. Ya. Dan selain kita memberikan perlindungan atas risiko-risiko yang ada, kita juga memberikan pelatihan dan memberikan bantuan kepada para petani. Sehingga sifat asuransi syariah yang saling membantu, saling tolong-menolong itu bisa teraplikasikan dengan baik di produk ini. Next. Ini yang menarik dari data yang kami peroleh, bahwa kopi dan kakao Indonesia itu salah satu penyumbang terbesar di dunia. Kopi nomor 4 di dunia, kakao nomor 3 di dunia. Jadi kalau kita bisa memberikan perlindungan kepada para petani kopi dan kakao, tentunya kita juga bisa memberikan kontribusi kepada negara. Dan mereka sangat rentan terhadap cuaca ekstrim. Artinya curah hujan yang terlalu tinggi atau panas yang terlalu lama yang menyebabkan menurunnya kualitas dari hasil panen mereka. Next. Pada saat ini, Zuri Syariah sudah bisa memasarkan produknya dan diterima di lokasi-lokasi di Aceh, di daerah Bener Meriah untuk petani kopi, di Lampung, Tanggamus, kemudian di Sigi dan Poso di Sulawesi Tengah, dan Kolaka di Sulawesi Tenggara. Daerah-daerah ini menjadi produsen kopi dan coklat yang sangat besar, dan dengan kehadiran kami berharap bisa mendukung mereka untuk bisa berproduksi lebih banyak lagi. Ada potensi-potensi baru yang kami lihat bisa kita perluas pemasarannya, khususnya di daerah Sumatera dan di Sulawesi. Ada beberapa di daerah Jawa, tapi kita masih tetap mencoba mengeksplor potensi-potensi tersebut bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Next. Kalau dilihat, mulai dari tahun 2022 dengan jumlah petani kita awali di akhir tahun 2022 itu sekitar 1.500, saat ini sudah lebih dari 10.000 baik petani kopi dan kokoa yang menjadi peserta di parametrik insurance berbasis cuaca ini. Dan kalau dilihat dari kontribusinya yang tadinya hanya sekitar 300 jutaan, sekarang sudah mencapai sekitar 3,4 miliar gitu ya, atau kurang lebih 11 kali lipat dibandingkan dengan awal kita memulai.
kalau ditanya bagaimana klaimnya yang terjadi juga memang cukup berfluktuatif. Artinya mulai dari di bawah 100 juta pada tahun pertama, tetapi di tahun kedua atau di tahun 2024 kemarin, klaim yang terjadi itu sudah cukup besar di sekitar angka 1 miliar. Jadi terlihat bahwa apa yang dibayarkan sebagai kontribusi itu juga kita bisa kembalikan kepada petani dalam bentuk pembayaran klaim maupun pelatihan ataupun bantuan alat pertanian lainnya. Next. Ini contoh bagaimana kami melakukan koordinasi dengan pemerintah, khususnya di Sulawesi Tengah kemarin, dan kita juga melakukan pembayaran atas klaim yang terjadi kepada para petani. Next. Ini tantangan yang menurut kami ada, dan rasanya ini sesuatu yang common di perusahaan asuransi, tapi mungkin garis bawahnya di kami adanya bahwa ketersediaan SDM yang berkualitas yang fokus di asuransi syariah masih tinggi, sedangkan peluangnya kita lihat bahwa tren produk dan layanan berbasis syariah saat ini juga semakin tinggi. Ada wisata halal, ada food halal yang semuanya itu harusnya bisa tersupport oleh produk asuransi syariah. Dan kita berharap dengan menggunakan digitalisasi dan inovasi, maka kita bisa memasarkan produk asuransi syariah dengan lebih baik lagi. Next. Untuk menghadapi tantangan dan mencapai peluang-peluang yang ada, kami memiliki strategi yang tidak hanya berkaitan dengan strategi pemasaran, tetapi juga terhadap produk apa yang mau kita delivery. Dan tentunya disupport dengan operasional untuk memastikan bahwa apa yang kami janjikan bisa terdeliver ke peserta atau ke masyarakat yang ada. Next. Secara garis besar itu yang ingin kami sampaikan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh juri syariah dan juga terhadap produk-produk yang kita sudah pasarkan ke masyarakat, dan berharap ini bisa terus dikembangkan tentunya dengan basis syariah yang kita akan tawarkan ke masyarakat, termasuk tolong menolong dan adanya bagi hasil apabila dalam periode tertentu tidak terjadi klaim. Demikian yang bisa kami sampaikan, Pak Edi. Mudah-mudahan cukup memberikan gambaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bowo, paparannya, pengalaman dari Zurich Syariah selama beberapa tahun terakhir. Tadi saya mencatat beberapa hal. Yang pertama adalah ada produk khas atau unik yang sudah dipasarkan, dan ada pengalaman tadi pemasaran di Aceh, di Lampung, dan di Sulawesi. Kemudian tetapi bagaimana layaknya perusahaan asuransi umum, produk terbesar portofolionya masih di kendaraan bermotor ya Pak Bowo ya, yang di Zurich sampai sejauh ini ya. Betul Pak Edi. Ya, artinya masyarakat memilih Zurich Syariah sesuai dengan kebutuhan mereka yang terbanyak untuk perlindungan kendaraannya. Sejauh ini seperti itu ya Pak Bowo ya. Sudah. Oke. Baik Pak Bowo, terima kasih. Bapak mohon stay, nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Bapak Ibu peserta webinar, sekarang saya undang pembicara yang kedua, yaitu Ibu Vivin Arbianti Gautama, Chief Customer Marketing PT Prudential Syariah Life Assurance. Bu Vivin. Ya Mas Edi. Ya, silakan ya Bu, presentasinya waktunya kurang lebih 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami dari Prudential Syariah bisa sharing mengenai apa sih upaya memasarkan produk asuransi yang telah kami lakukan di Prudential Syariah. Jadi izin share materinya. Jadi sebelum kita membahas mengenai produk-produk apa yang dipasarkan oleh Prudential Syariah, kami sendiri hadir sejak tahun 2022. Kebetulan memang di tahun 2022 kami adalah yang pertama, jadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang pertama spin-off.
di tahun 2022, tepatnya nanti bulan April ini kita tahun ketiga, Mas Edi. Nah, apa saja sih tantangan kami dalam menghadirkan produk syariah? Jadi sebelum kita bahas produknya, memang ada beberapa hal yang menjadi challenge, tapi juga ada beberapa yang menjadi opportunity. Memang minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep asuransi dasar syariah ini ya sangat minim ya. Lalu sumber daya, ya kita mencari sumber daya tuh agak sulit. Kita mau lompat tapi sumber dayanya juga terbatas. Lalu juga kita harus memastikan pengelolaan dana yang adil dan juga transparan. Kita juga mengalami terbatasnya pemahaman dari partner ataupun mitra distribusi kita terhadap produk syariah. Dan juga challenge dalam hal pengembangan produk-produk yang inovatif. Tentu juga kami juga mengalami tantangan terkait teknologi dan juga inovasi-inovasi. Lalu kita juga lihat juga di market bahwa indeks literasi walaupun ada peningkatan, tapi masih ada ketidakselarasan dengan inklusinya. Ya, jadi literasinya naik, inklusinya masih kecil. Ya, mungkin kita perlu tingkatkan lagi inklusinya. Kenapa orang belum mau membeli nih produk asuransi syariah? Oke, mungkin di next slide. Sudah, next slide. Oke. Kita lihat tren dan minat asuransi syariah ini sebenarnya ada banyak ya. Asuransi sendiri secara asuransi kesehatan itu lumayan meningkat. Asuransi kesehatan itu dicari sekitar 73% ya. Jadi lumayan tinggi sekali. Apa mungkin terkait COVID kemarin, setelah COVID mereka mencari apa ya asuransi kesehatan yang tepat. Ya, ini berdasarkan survei Populix ya. Jadi di survei itu memang dibahas mengenai memiliki asuransi di state, memiliki asuransi kesehatan merupakan hal yang cukup penting. Dan di kalangan milenial, di kalangan generasi muda itu 45-50% pembelian asuransi jiwa ternyata udah milenial sekarang. Ya, terus investasi halal juga mengalami peningkatan secara global. Di Google Trend sendiri asuransi jiwa syariah tahun 2024 naik 21%. Jadi sebenarnya dicari, tapi ya tadi hasilnya masih belum dimiliki nih Mas Edi. Ya, jadi masih tantangan nih. Mungkin masih penasaran, tapi butuh informasi lagi. Terus kita lihat juga fakta bahwa pertumbuhan pendapatan dari kontribusi asuransi jiwa syariah itu meningkat 11% dari tahun sebelumnya menjadi 22 triliun. Itu good signal ya. Lalu pertumbuhan premi bisnis baru juga naik 12%. Jadi new bisnisnya juga naik ya. Jadi it's increasing lah, promising lah. Oke, next. Nah, lalu kita lihat di Prudensial Syariah sendiri apa sih yang menjadi top produk yang kita tawarkan tadi dibahas bahwa apakah ada produk-produk yang khas gitu ya, produk-produk khas gitu. Tapi ternyata masyarakat juga membuktikan bahwa ya yang dia butuhkan yang dibeli. Di sini mereka membutuhkan asuransi jiwa tradisional yang syariah. Itulah yang dibeli dan ini yang menjadi top di Prudensial. Lalu yang nomor 2 kesehatan masih relevan. Jadi tadi ada survei ya kesehatan yang dicari ya memang di Prudensial sendiri itulah yang diminati. Jadi case tersebut yang diminati. Ya, jadi ada 2 produk ini Mas Edi dan audiens terutama semua kalangan. Jadi kita syariah nggak usah yang aneh-aneh, sebenarnya kebutuhan basic juga itulah yang dicari oleh nasabah kita. Next. Nah, kami juga lebih jauh ya, tadi kita lihat kesehatan. Kita juga menjawab tantangan dan kebutuhan peserta yang terkait penyakit kritis. Jadi mungkin angka penyakit kritis ini lebih meningkat ya, dan kita menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan Pru Critical Amanah. Jadi ini adalah produk baru kita dan ini ternyata hype sekali sekarang, banyak dicari. Hashtag kita lebih awal lebih tenang. Kenapa? Karena ya memang harus disiapkan. Jangan sampai pada saat kita terdiagnosa baru kita mencari-cari, ya asuransi udah nggak bisa mengcover lagi.
Nah, di sini kami memberikan perlindungan sejak awal, early stage sampai terminal. Jadi dari awal sampai akhir. Dan ada manfaat bebas kontribusi sejak diagnosa, dan juga ada manfaat akhir kepesertaan pada saat usia 85, yaitu 100% santunan asuransinya. Nah, yang uniknya lagi, yang baru kita luncurkan juga, yaitu Pruwell Medical Syariah. Ini juga kesehatan nih. Apa sih yang bagusnya dari produk ini? Yaitu kita berikan, yang paling highlight-nya, memberikan keringanan kontribusi hingga 20%. Ini menggunakan konsep fair pricing namanya. Fair pricing itu kalau sehat, semakin sehat, kita semakin apresiasi. Nah, itu kita kasih keringanan kontribusi sebesar 20%. Lalu kita juga ada value added service yang lainnya, seperti promo untuk menjaga kesehatan secara optimal. Itu ada berbagai macam promo-promo, ya, membership atau yang lain-lain. Jadi hal-hal tersebutlah yang kita tawarkan di 2 produk unggulan kami, teman-teman. Next. Nah, ini kita juga mapping produk-produk kita berdasarkan jenjang kehidupan, ya, dari mulai kita bagi dari mulai generasi muda, keluarga syariah, dan juga dewasa mapan. Ini berdasarkan segmen. Di generasi muda kita ada Pruling Next Gen Syariah, ada Pru Cinta. Ini kalau dilihat preminya juga murah-murah di sini, ya. Jadi terus ada Pruwell Medical Syariah tadi, Pru Critical Amanah. Ini untuk kita tawarkan solusi kepada generasi muda yang mencari perlindungan asuransi jiwa syariah. Start dari 300.000 dan juga ada yang 500.000. Untuk keluarga kita juga punya link asuransi link syariah, Pruling, terus Pruwell, Pru Cerah untuk education karena kan dibutuhkan untuk anak-anak. Jadi yang basic-basic ini masih dicari, ya. Terus untuk CI-nya juga yang lengkap juga ada kondisi kritis syariah dan juga Pru Cinta untuk segmen ini, dan juga dewasa mapan itu ada Pru Anugrah yaitu whole life, CI, dan juga kondisi kritis. Jadi semua kita tawarkan tergantung dengan kebutuhan dari masing-masing segmen. Nah, inilah segmen yang ada di kami. Next-nya. Lalu strategi apa yang kita lakukan? Activation-nya seperti apa? Kita juga ada media placement, ada brand activation, berbagai kegiatan-kegiatan yang kreatif, ya. Dan juga ada kita juga ke komunitas, ke organisasi-organisasi, dan digital juga kita lakukan dengan localized campaign kita. Kita menggunakan SEO, SEM. Jadi cukup lengkap apa hal-hal yang kita lakukan untuk terus mengedukasi masyarakat dan juga memasarkan produk syariah. Kita bahkan baru-baru ini kita juga luncurkan iklan yang juga menggunakan soundtrack daripada iklan TV supaya relate kepada generasi yang Gen Z. Jadi banyak hal-hal juga yang kita lakukan terutama di sosial media itu juga yang relate kepada Gen Z dan di berbagai platform. Nah, kita sesuaikan apa yang kita campaign dengan juga produknya dan juga media yang kita pilih. Next. Nah, lalu dalam hal distribution channel juga kita ada agency bank assurance, terus pemasaran kita konsisten dengan pemasaran berbasis nilai dan juga kepercayaan. Jadi ada yang namanya syariah way of selling, dan juga dengan prinsip akad dana tabaru dan ujroh, dan prinsip paling penting dari syariah tadi kan tolong menolong. Inovasi produk kita yang sederhana, konsepnya terjangkau, gampang dimengerti, dan aksesnya juga sangat-sangat mudah. Dan tadi dipasarkan di agensi dengan ribuan agent kita, dan juga di bank assurance. Kita juga udah hadir di bank-bank. Mungkin demikian yang bisa kami share, Mas Edi. Lalu ada langkah-langkah strategis, ini satu hal lagi, ya, yang masih harus perlu dilakukan dalam hal ini sebagai catatan lah, ya, sebagai catatan, yaitu dalam hal peningkatan literasi dan juga inklusi asuransi syariah. Jadi kita harus lebih luas lagi edukasi akses kita untuk mendorong konversi produk syariah. Lalu kita harus juga collab
kita tadi ada regulator ya, Pak Sumarjono, juga DSN MUI, Dewan Syariah Nasional, itu memastikan kebijakan ini yang mendukung pertumbuhan yang inovatif, juga menjaga kepatuhan. Jadi kita juga harus comply, nggak hanya ngegas, tapi juga harus ngerem juga, ada compliance-nya. Dan ini yang penting, talent pool, ya, memperbesar talent pool SDM Syariah. Mungkin tadi Pak Rudi Kamdani yang relevan untuk bagaimana meningkatkan untuk mengattract generasi-generasi muda juga bekerja, belajar juga produk-produk syariah, dan juga lebih mengembangkan lagi bagaimana memasarkan produk syariah. Demikian teman-teman semua, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan kami akan selalu konsisten untuk jaga amanah sehingga bisa mewujudkan jadi berkah. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mas Edi, kami kembalikan. Terima kasih Bu Vivin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak sampai 15 menit ya, jadi ngebut, tapi nanti kalau menjawab pertanyaan mudah-mudahan bisa panjang. Bu Vivin tadi menyampaikan beberapa hal yang saya catat adalah, jadi prudensial syariah melihat masyarakat membeli sesuai yang dibutuhkan. Jadi prudensial syariah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi fokus di asuransi jiwa tradisional dan asuransi kesehatan ya Bu. Kemudian untuk pengembangannya ada kolaborasi, memang kita harus kolaborasi dengan banyak pihak. Nah, yang terakhir yang tadi memperbesar talent pool. Nah, ini nanti Pak Erwin akan lebih banyak bicara terkait dengan talent pool ini karena kita bicara SDI. Dan menariknya lagi ya, ini baru saja saya utak-atik data juga. Menariknya lagi adalah dua pembicara kita dari asuransi syariah full fleet yang di sesi kedua ini adalah kurang apa hadirnya itu nggak beda jauh lah gitu, 3 tahun, hampir 4 tahun yang lalu gitu ya. Nah kalau kita lihat bahwa sebenarnya tadi di sesi pertama banyak nyinggung spin-off. Nah spin-off ini kan sudah diatur lama sekali. Ini nanti Pak Erwin koreksi saya kalau saya salah Pak Erwin ya. Sudah diatur lama sekali. Nah kita pernah mengenal gelombang awal spin-off itu kalau nggak salah tahun 2014 itu ada Jasindo Syariah yang dipisahkan dari induknya Jasindo, kemudian ada Reindo Syariah. Kita sekarang mengenalnya dengan RSI, dipisahkan dari Reasuransi Indonesia, sekarang menjadi Reasuransi Indonesia Utama. Kemudian di awal-awal penyehatan AJB Bumi Putra waktu itu sempat mendirikan asuransi jiwa syariah bersama Bumi Putra. Jadi itu sejarah spin-off masa lalu gitu. Nah, sekarang berlanjut lagi ada Prudential Syariah, ada Allianz Life Syariah, kemudian akhir tahun lalu ada Manulife Syariah di umum setelah lahirnya Zuri Syariah yang konversi dan kemudian pengalihan portofolio dari unit syariahnya, mungkin ke depan akan lebih banyak lagi yang spin-off. Karena tadi Pak Ogi dan Pak Sumarjono juga mention bahwa spin-off ini harus sesuai dengan target waktunya 2026 paling lama. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana dengan SDI-nya, sumber daya insaninya, atau SDM-nya, sumber daya manusianya. Karena kalau kita berbicara bertambahnya jumlah perusahaan asuransi syariah, maka dibutuhkan SDM yang bertambah. Produk asuransi syariah hanya bisa dilahirkan atau diproduksi oleh orang-orang yang menguasai teknis asuransi dan teknis syariahnya. Jadi istilahnya SDM asuransi syariah yang paripurna. Nah ini bidangnya Pak Erwin nih kan sebagai Direktur LSP Perasuransi Syariah. Pak Erwin sudah gabung lagi dengan kita. Tadi Pak Erwin pamit mau sholat dulu. Halo Pak Erwin. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Pak Erwin, sekarang bagian Pak Erwin nih untuk berbicara tentang dari sisi SDM-nya terutama ya Pak. Supaya nggak salah, Pak Edi, saya hadir sebagai LSP ya Pak. Gimana Pak? Karena, terdengar kan suara saya? Iya, oke Pak. Oke, supaya nggak salah saya hadir di sini sebagai LSP ya Pak. Betul, sebagai LSP. Karena tadi bicara spin-off sebagai mantan bidan Pak, yang tidak diajak jadi dokter anak ya tergelitik juga gitu ya, 2014 yang lalu. Karena ini ada kaitannya nanti Pak, ketika induk pun tidak memberikan kesempatan kepada talenta-talentanya untuk berkarir di syariah, selesai Pak, ditarik lagi ke pusat semua gitu kan, ke induk lagi. Ya. Termasuk saya korbannya gitu, jadi curhat ini ya. Jadi curhat ya Pak. Baik Pak Erwin, silakan disampaikan. Bapak waktunya juga sama, kurang lebih 15 menit dari sekarang. Silakan Pak Erwin.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin singkat langsung sebagaimana disampaikan dan sesuai dengan Tor yang disampaikan kepada saya hadir sebagai perwakilan dari LSP Perasuransian Syariah yang mempunyai misi khusus untuk menyiapkan ibaratnya apa ya? Tadi kalau misalnya disebut oleh Bu Vivin ada talent pool, ya kami sebagai LSP sebagai lembaga independen punya kewajiban untuk mensertifikasi kompetensi kerja yang SEOJK-nya, RSEOJK-nya baru keluar kemarin gitu ya. Jadi nanti termasuk juga ada tadi di POJK 34 tentang pengembangan SDM dan seterusnya. Ini slide saya mungkin hanya sebagai ini aja ya Pak, ini aja. Tapi barangkali ingin menyampaikan sedikit bahwa LSP Perasuransian Syariah ini sendiri sudah didirikan sejak tahun 2018, dimiliki bersama oleh asosiasi-asosiasi, jadi sesuai dengan POJK 3 2025 tentang tata kelola LSP, di mana Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas dengan 70%, lalu ada Islamic Insurance Society sebanyak 30%. Dengan LSP Perasuransian Syariah sudah terdaftar di OJK. Jadi untuk di industri perasuransian justru kami yang pertama sejak tahun 2022. Rekan-rekan yang lain menyusul seperti Amai dan Amai doang, baru Amai doang ya. Kemudian sesuai dengan POJK juga bahwa pengurus LSP juga bukan karyawan aktif di perusahaan manapun, sehingga ini sebenarnya nanti komplain lah semuanya gitu. Dan nanti ke depan, dan sekarang yang ke depan juga kita akan menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja untuk agen asuransi jiwa syariah, agen asuransi umum syariah, tenaga ahli asuransi syariah baik yang di pusat maupun yang di cabang, kemudian juga untuk pengawas asuransi syariah atau DPS sebagaimana kewajiban SKKNI dan KKNI, kemudian juga manajemen risiko bagi pihak-pihak utama. Karena nanti penyelenggaraan sertifikasi manajemen risiko wajib dilaksanakan oleh LSP di bidang perasuransian. Kemudian juga terakhir adalah sesuai dengan permintaan OJK adalah edukasi dan perlindungan konsumen. Dan menyambung dengan apa yang sudah dibahas dari sesi pertama tadi, mungkin tidak lepas bahwa peran penting sumber daya insani dalam pengembangan produk, karena kita bicara tentang keunikan produk dan sebagainya. Jadi boleh next slide. Jadi kalau kita lihat kenapa sih kita bicara tentang SDM, OJK sendiri sudah concern perihal ini dan sudah membuat satu POJK khusus tentang pengembangan kualitas SDM. Tadi di pagi, bukan pagi, di sesi awal pembuka Pak Ogi juga sudah mengingatkan adanya kewajiban disburse 3,5% gitu ya. Jadi kewajiban untuk pengembangan SDM di perusahaan termasuk perusahaan asuransi syariah maupun konvensional ini menjadi penting. Nanti next ya, ini karena di dalam juga banyak nih. Dan nanti turunannya tentang RSEOJK yang sedang dibahas kemarin. Lalu juga ada keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 12 tahun 2024 tentang penetapan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk asuransi, di mana nanti seluruh ibaratnya apa ya, seluruh lapisan atau level karyawan, mulai dari yang mungkin paling bawah sampai dengan yang paling tinggi, termasuk juga pengawas, itu wajib tersertifikasi oleh LSP yang yang sesuai dengan skema yang ada atau setuju oleh BNSP. Lanjut lagi mungkin Pak izin siapa ininya lanjut lagi next slide. Nah, ranah kompetensi ini akan menjadi lebih luas lingkupnya, bukan sekedar pengetahuan, bukan cuma sekedar gelar profesi, bukan sekedar ada orang yang misalkan datang, saya jago jualan, tapi nggak punya latar belakang, tidak punya pendidikan, tidak punya pengetahuan. Nah, itu juga kurang pas. Jadi kalau kita bicara ranah kompetensi itu ada 3, yaitu adalah skill, knowledge, and attitude, atau mau dibalik, mau knowledge, skill, and attitude. Intinya ketiga rangkaian ini saling menguatkan, maka baru dikatakan kompeten. Mungkin kalau gambaran paling sederhana, sarjana kedokteran belum bisa dianggap jadi dokter sebelum dia praktek jadi dokter. Seorang lulusan dari misalnya Akademi Pariwisata belum bisa lulus sebelum dia benar-benar bisa ibaratnya memasang spray atau menyajikan dan seterusnya. Ini ada komponen-komponen yang menjadi kalau kemarin dulu sempat dibahas juga mungkin di kanal YouTube-nya TV Asuransi, Media Asuransi, ini kan ada ibaratnya SDI yang paripurna ya PD ya. Mungkin ini kira-kira seperti inilah elemen-elemen yang ada dan dimensi-dimensinya. Jadi tidak mudah, tidak murah, dan cukup butuh waktu untuk bisa seseorang itu dianggap kompeten. Tidak bisa serta-merta orang yang datang dari anta beranta, jika masuk ke industri kita, industri ya sesuatu yang baru, lalu jadi kompeten.
ini kan juga satu hal yang menarik kalau memang ini kan sudah diundangkan, jadi setidaknya harusnya sudah comply lah dengan peraturan perundangan. Bagaimana dengan di syariah nanti? Seperti ini. Jadi bagaimana yang bersangkutan ketika ingin duduk di posisi-posisi tertentu, dia harus punya knowledge dulu, harus punya pengetahuan. Dari mana pengetahuannya? Mungkin pelatihan, pendidikan, mungkin kuliah, atau mungkin di luar profesi. Skillnya bagaimana? Dia harus terjun, dia harus tahu, harus bisa mengalami, misalnya kalau dia sebagai seorang underwriter, mungkin dia tahu bagaimana mengunderwrite ketika dia seorang claim adjuster atau sekarang claim assessment, dia harus bisa melihat bagaimana melakukan assessment claim dan seterusnya. Attitude juga menjadi penting karena nanti kita bicara apalagi di syariah gitu ya, ada bicara tentang attitude itu mungkin kita jadikan dengan adab, jadikan dengan etika, ujungnya atau sama dengan akhlak. Bagaimana akhlaknya ya, perilaku seperti apa. Next boleh. Karena kan tadi pagi lagi deh. Di sesi pertama tadi ini juga bicara tentang produk-produk. Ini ada sesuatu yang khusus nih. Kita bicara tentang supaya juga semua orang yang mau bicara tentang produk asuransi syariah, coba kita lihat berikutnya. Ya, ada di pasal 1 tentang definisi. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian dan seterusnya. Intinya adalah bahwa semua itu sesuai dengan kaidah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini tentu Majelis Ulama Indonesia dan di bawahnya ada Dewan Syariah Nasional. Jadi kalau ada hukum-hukum tertentu yang mungkin berbeda, mungkin ada yang bawa dari negara lain, mungkin ya, mungkin di negara sana bisa lo begini. Mohon maaf, ini ranahnya ranah penetapan, ini undang-undang ya, ini undang-undang, ini peraturan hukum positif. Jadi kalau pakai hukum sana, kayaknya bukan di sini ininya pengawasannya. Next, kita lihat lagi apa yang menjadi khusus. Kita contoh, kita lihat ya. Perusahaan asuransi syariah yang menyelenggarakan produk asuransi syariah, ini kata-kata menyelenggarakan loh Pak, menyelenggarakan, ya, menyelenggarakan. Menarik sekali nih, ini bahasa hukum nih, ini dalam, bukan memasarkan, bukan menjual, menyelenggarakan. Asuransi syariah wajib mendirikan polis dan seterusnya. Akadnya apa, seperti apa, mesti dijelaskan, hak dan kewajiban seperti apa. Mau izin tadi di chatroom saya sekilas lihat ada yang nanya-nanya, ini kok ada yang ngasih, ada yang enggak, dan seterusnya. Nah, ini nanti kita kembalikan. Apakah dijelaskan di polisnya sudah dijelaskan, apakah di perjanjiannya sudah jelas atau tidak atau belum? Ini seperti itu. Kemudian ada harus penjelasan alokasinya seperti apa, kemudian hasil prestasinya seperti apa, besar waktu mengenai ujroh itu juga mesti disebutkan. Kemudian juga alokasi pengguna perusahaan rating seperti apa, court bagaimana, dan juga terakhir bukan terakhir ini di pasal satunya ini penggunaan data baru apakah sesuai dengan jenis dan akad yang sudah disepakati. Jadi sebelum seseorang dianggap bisa menciptakan produk asuransi syariah, setidak-tidaknya pasal ini harusnya sudah tahu, ya. Di POJK ini POJK, jadi kompositif nih Pak Edi. Jadi cukup banyak ya tambahan ya, ini di luar dengan yang di konvensional. Jadi kalau memang tadi makanya kenapa diperlukan satu elemen-elemen, satu dimensi yang komprehensif, bukan sekedar melihat ini dan ini segala macam, sehingga nanti biar bisa lengkap lah. Dan tidak lepas bahwa tadi OJK pun mencantolkan ya urusan dengan fatwa, ya. Nah ini ada nih penjelasan lagi, kan fatwa belum tentu ada. Nah gimana nih? Jadi kalau misalnya ada ini tadi ya fatwa, kalau ada, kalau tidak ada maka di bawah turunannya ada opini, ya, opini. Lalu ada pertanyaan lagi, opini di perusahaan A beda dengan perusahaan B, ya itu kita kembalikan, ya kita kembalikan kan. Tentu bagaimanapun Dewan Pengawas Syariah juga di fit and proper baik di DSN maupun di OJK, dan nanti mungkin di LSP juga jadinya. Jadi hal-hal seperti ini holistik ya. Jadi bukan sekedar saya bikin produk ini keren nih kayak gini, comot sana comot sini lalu begini, tapi ternyata opini dari DPS belum ada, fatwanya nggak ada, dan seterusnya. Next lagi Pak, masih ada aturannya, masih ada Pak. Ini ya fatwa di lembaga dan seterusnya keseluruhan produk. Ini menjadi satu yang unik. Kenapa saya juga ingin mengangkat peran dari Dewan Pengawas Syariah, karena Dewan Pengawas Syariah ini kan kalau kita baca di peraturan sebelumnya itu adalah organisasi, namun di undang-undang maupun di PJK terkini seakan-akan bukan lagi organ organisasi, ya. Kalau kita lihat dari POJK manajemen risiko itu DPS itu sejajar dengan komisaris plus menjaga kesyariaan. Jadi tugas-tugas komisaris plus kesyariaan. Jadi tugasnya sebenarnya lebih berat dari komisaris, ya. Bahkan untuk ngurusin produk aja ikut campur. Dewan komisaris nggak ikut campur gitu ya. Laporan triwulanan
keuangan juga tanda tangan DPS. Komisaris nggak tanda tangan, direksi aja nggak tanda tangan gitu, istilahnya gitu ya. Nah ini kembali, jadi banyak ada beberapa hal. Nah disinilah pentingnya pengkayaan ya, bahwa pengetahuan tentang yang holistik ini eh, apa perlu dimiliki ya. Jadi dari to down ataupun bottom up itu saya kira sama-sama saling melengkapi. Jadi mungkin nanti dari paling bawahnya juga sama. Nanti kalau misalkan ya eh, dengan segala hormat saya kira mungkin dari sisi pengetahuan teknis mungkin teman-teman yang ada di pelaku usaha ini akan lebih paham tentang teknis asuransinya. Mungkin tadi Pak Bowo menyinggung tentang parametrik ya. Mungkin ya beberapa orang atau misalnya mungkin ya Dewan Pengawas Syariahnya bilang apa nih itu parametrik gitu ya. Nah inilah fungsi daripada dari sisi teknisnya mampu menjelaskan. Nah tinggal bagaimana kesesuaian syariahnya juga bisa di-adopt lah, di-matchingkan gitu. Next lagi Pak, izin. Nah ini juga bicara lagi tentang, ini saya mau kasih contoh tentang retensi sendiri dan reasuransi. Ini tadi kan dari pagi kita, di pagi lagi mulu, dari sesi pertama tadi kita bicara tentang adanya keterbatasan. Reasuransi bagaimana sih? Ini saya nggak tahu bocoran loh Pak Edi, tapi tadi saya memang bahas ini ya. Ini sudah saya bikin dari sebelum ini dimulai gitu ya. Jadi ternyata memang reasuransi tetap menjadi topik yang menarik untuk dibahas terus gitu ya. Nah, kita sedikit singkat apa yang ada di sana kaitannya dengan boleh lanjut Pak. Ini di slide berikutnya ini ada tentang SKKNI terkait dengan penyusunan atau penyiapan program reasuransi atau reasuransi syariah. Ini standar kerja yang ada yang sudah diputuskan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan sudah disahkan di KKNI oleh OJK. Artinya yang kayak gini akan berlaku. Artinya ketika seseorang mau menyiapkan program reasuransi, ya ini harusnya dia udah tahu ini dulu. Nah, jadi sebelum masuk ke sananya lagi. Next lagi Pak, yang sangat menarik dan ini menjadi dokumen resmi yang ada di keputusan Menteri Tenaga Kerja. Kita lihat dari paling atas peraturan yang diperlukan, fatwa dan seterusnya fatwa dulu, baru di bawahnya baru POJK. Jadi dengan tidak mengurungkan hormat, kelihatannya memang suka tidak suka mau tidak mau siapapun yang ingin membahas tentang produk asuransi syariah, suka tidak suka mau tidak mau terpaksa atau dipaksa pelajari dulu fatwanya. Ya, jadi jangan sampai nanti kok begini, kok begitu, nggak ngerti ini ya. Nah, Islam sudah mengajarkan ini bagi yang beragama Islam gitu ya. Janganlah kamu gitu apa yang kamu tidak tahu pengetahuan tentangnya. Kalau nggak tahu ya sudah gitu. Jangan kita ikut campur atau kita serahkanlah ke ranah masing-masing. Masalah kefatwaan, masalah kesyariatan itu ada yang lebih ahli, ada yang lebih paham. Next lagi Pak, ini juga ada hadisnya bahwa apabila amanat disia-siakan dan seterusnya, kenapa caranya atau seperti apa? Apabila diserahkan sesuatu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Di sini pentingnya sumber daya insani untuk mengokohkan industri asuransi syariah. Kalau bukan ahlinya, nauzubillah zalik, kita tidak mau kehancuran yang ada di depan kita. Ini bagaimana? Ya akan banyak caranya. Bahkan sudah diberikan janji gitu ya, pedagang yang jujur terpercaya ini, apalagi yang ujung-ujung sebagian besar masih berbagian dari muamalah. Yang terakhir yang ingin mungkin saya sampaikan, Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyatakan ya, jangan masuk pasar ya. Boleh halaman terakhir? Ada nggak? Apa jangan nggak ada? Janganlah seseorang berdagang di pasar kami kecuali telah memakai hukum agama, apalagi masuk ke industri asuransi syariah. Kami atau katakan bukan kami, mohon maaf, barangkali industri kita terbuka, inklusivitas tinggi, artinya tidak hanya membatasi bagian Muslim, non Muslim pun silakan, tetapi ya kewajibannya adalah tetap memahami hukum-hukum yang ada. Kita tidak bisa lepas dari bahwa kaidah-kaidah yang ada ini semua ini kan tidak lepas daripada tujuan makosid syariah. Salah satu makosid syariah adalah tentang menjaga akal. Menjaga akal itu seperti apa? Belajar, belajar, belajar. Karena apa? Karena ujung-ujungnya salah satunya di makosid syariah yang terakhir adalah menjaga harta. Kalau orang yang tidak punya ilmu, tidak pengetahuan, kita bisa bantu dengan memberikan literasi bahwa ada loh solusi, ada alternatif, ada secara cara yang syar'i untuk memitigasi risiko, untuk menyiapkan dana, untuk untuk ibaratnya berbagi risiko ya. Dengan salah satunya adalah asuransi syariah. Ini kita harus sampai ke sana. Jadi kalau mau bicara secara holistik seperti itu dulu, mungkin kita akan lebih banyak di sesi question and answer. Just communication question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin Lukman yang sudah memberikan pencerahan beberapa hal terkait dengan penyiapan SDI ya.
Jadi seperti yang Pak Erwin tadi sampaikan bahwa kuasai ilmunya terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa bicara tentang produksi sebuah produk atau layanan di asuransi syariah jiwa maupun umum. Jadi tadi Pak Erwin sempat menyinggung tentang apa sumber daya manusia yang paripurna syariah, itu istilahnya kurang lebih seperti itu ya Pak Erwin ya. Karena dengan menguasai teknis asuransi dan ilmu syariahnya, maka itu akan lebih cepat dan lebih mudah untuk bisa membuat sebuah produk yang khas atau unik syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya buka kesempatan untuk bertanya bagi yang ada di room panelis. Saya persilakan untuk raise hand, sehingga saya akan persilakan untuk bisa langsung bertanya. Apakah ada yang raise hand? Sejauh ini belum ada yang raise hand. Kalau begitu saya akan coba lihat di kolom Q&A. Nah, di Q&A ini saya ingin mencoba, ini nggak tahu nih, pertanyaan dikirimkan jam 3.18 ini masih terkait dengan sesi pertama atau udah masuk sesi kedua. Tetapi saya ingin mendapatkan gambaran nih dari para pembicara kita tentang bagaimana produk syariah menjadi lebih kompetitif. Ini kan terkait dengan return on investment ya. Ini endowment ada unsur savingnya. Ini kayaknya cocok dengan asuransi jiwa nih. Saya mohon Bu Vivin untuk mengomentari Bu, ini bagaimana produk asuransi syariah menjadi lebih kompetitif, mengingat return on investment-nya itu lebih rendah daripada yang non syariah. Kemudian untuk produk endowment ada unsur savingnya. Ini kan kompetisinya tidak hanya asuransi syariah dengan syariah, tetapi juga asuransi syariah dengan konvensional. Bahkan seperti pada kasusnya Prudensial, mungkin justru kompetisi merebut nasabah ini dengan induknya. Bu Vivin mungkin ada tanggapan terkait dengan pertanyaan ini? Terima kasih Mas Edi. Terima kasih, ini pertanyaannya dari, saya nggak tahu dari siapa, tapi pasti ini orang asuransi ini udah paham banget kayaknya. Iya, kayaknya begitu Bu. Ya, jadi memang bagaimana sih produk syariah ini lebih kompetitif mengingat return of investment-nya lebih rendah gitu ya. Ya, jadi kita kembalikan lagi masalah ROI, kita kembalikan lagi antara syariah non syariah sebenarnya memang relatif ya. Memang saat ini option ataupun underlying fund pilihan investasi untuk diinvestasikan di syariah itu memang saat ini terbatas ya. Namun bagaimana tetap diminati ya, kita tentu saja balik lagi yang kita jual ini lebih kepada proteksi. Ya, kita bukan fokus ke investment. Ya, investment adalah salah satu fitur. Ya, ada tambahan untuk hasil investasinya, tapi kita fokus kepada, namanya kita perusahaan asuransi, kita mau fokus bagaimana kita memproteksi sebesar-besarnya pada masyarakat, bagaimana proteksi itu bisa melindungi masyarakat, ya, dan juga kita tambahkan lagi value added service. Apa yang bisa kita tambahkan? Jadi jangan fokus kepada hasil investasinya. Membeli produk asuransi adalah untuk membeli proteksi. Ya, itu yang kita fokuskan. Jadi tentu secara pemasaran kita walaupun itu endowment ataupun investasi, tetap kita fokuskan bagaimana kita lebih memanfaatkan fitur proteksinya yang kita maksimali. Seperti itu kurang lebih Mas Edi. Baik, terima kasih Bu Vivin jawabannya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Nah, meskipun ini tadi lebih banyak bicaranya ditujukan jiwa, saya pengen penasaran aja nih Pak Bowo. Kan persaingan, kalau kita ambil persaingannya ya, ini di pertanyaannya di bagian akhir kan kompetisi tidak hanya antar company sesama syariah nih, tapi juga dengan konvensional. Nah, pengalaman Zuri Syariah ketika tender atau apa ini kan persaingannya mungkin tidak hanya dengan sesama asuransi umum syariah ya, tapi dengan yang konvensional. Bagaimana memenangkan persaingan ini Pak Bowo? Kira-kira itu aja. Terima kasih Pak Edi. Memang pada kenyataannya persaingan tidak hanya dengan sesama perusahaan asuransi syariah Pak di lapangan, tapi juga dengan konvensional. Apalagi ketika dengan produk kendaraan bermotor, maka pemain-pemain di sisi konvensional akan lebih banyak. Tetapi salah satu keunggulan yang bisa kami sampaikan dan kita juga gunakan adalah adanya bagi hasil.
yang bisa dinikmati oleh peserta apabila tidak ada klaim pada periode tertentu. Alhamdulillah sampai saat ini Zuri Syariah bisa memberikan bagi hasil kepada peserta yang sudah memenuhi persyaratan tersebut. Dan sejauh ini kami mengamati bahwa itu salah satu hal yang menjadi tambahan bagaimana calon customer itu mau bergabung atau membeli produk asuransi syariah. Dan keunggulan ini tidak hanya kami sampaikan ke perorangan, tetapi juga kepada perusahaan yang di mana kami nanti akan membuatkan skema bahwa jika dalam kondisi tertentu maka ada bagi hasil yang memang bisa diperoleh. Misalnya unit-unit mereka ada yang tidak mengajukan klaim pada periode asuransinya. Jadi keunggulan kami pada saat ini itu Pak yang memang kami gunakan ketika harus berkompetisi di pasar baik dengan perusahaan asuransi syariah maupun konvensional. Baik, terima kasih Pak Bowo. Pak Erwin, meskipun Bapak hari ini kapasitas sebagai Direktur LSP, tetapi sebagai orang yang puluhan tahun berkecimpung di asuransi syariah, mungkin tergelitik Pak untuk menanggapi tentang kondisi persaingan di asuransi syariah yang bukan sesama asuransi syariah saja, tapi juga di konvensional. Silakan Pak Erwin. Baik Pak, jadi mungkin ini jawaban dari sisi di kelas ya Pak. Karena hari ini duduknya sebagai LSP, berarti kita bicara di kelas ya Pak. Karena agak sulit membandingkan jualan kita gambarkan gini deh. Ketika aduh saya lupa mereknya, saya nggak usah merek lah ya, nggak usah sebut merek ya. Satu makanan tertentu lah, berasal dari Sumatera Utara Pak. Ya, orang biasa beli, biasa bawa pulang gitu. Rasanya manis Pak. Puasa-puasa gini enak banget lagi. Ya. Ketika ada datang satu brand baru Pak, ya brand baru, lalu ada logo halalnya Pak, pindah semua Pak orang-orang, ya, pindah. Ya. Ini kuenya padahal Sumatera Utara, tapi nama makanannya bukan dari Sumatera Utara, makanannya Ambon Pak, bingung jadi juga bingung gimana nyebutnya gitu ya. Nah, intinya adalah bahwa ada satu satu value tertentu yang masih diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia gitu ya, bahwa dengan adanya tanda petik ya sertifikasi ataupun logo halal itu adalah suatu nilai tambah atau memberikan lebih assurance, lebih meyakinkan bahwa ini aman lah gitu. Ini memang kalau undang-undang jaminan halal memang hanya bicara produk ya, jadi jasa keuangan termasuk asuransi tidak bisa dilogo halalkan gitu ya. Walaupun sebenarnya Agak nge-freeze kayak jaringan Pak Erwin Okman ya. ya sebentar saya off cam dulu aja ya Oke, supaya mudah-mudahan boleh. lebih stabil Pak, mudah-mudahan tidak ada yang sabotase saya, mudah-mudahan ini tapi makanya jaringan lagi agak kurang bagus nih Pak dari tadi siang, mungkin terpengaruh sampai juga tadi mungkin Pak Tatang juga putus-putus gitu ya. Tapi kembali lagi kalau dibanding-bandingkan secara itu mungkin agak susah ya Pak, artinya ketika perusahaan asuransi syariah berkompetisi dengan perusahaan asuransi yang bukan syariah. Apa yang bisa ditawarkan ya tentu in the end of the day ketika masyarakat umum dan awam itu kan nggak tahu ini adalah cuan atau duit, saya duit ya Pak, udah semuanya. Mana yang lebih murah, mana yang lebih gampang dicapai. Dengan segala hormat Pak, ketika saya kuliah dulu untuk mencari daging halal itu susah Pak. Jalan paling cepat 5 kilo Pak. Musim-musim dingin segala macam gitu. Jadi makan juga paling yang the worst ibaratnya kalau tadi Pak Sumarjo menyatakan darurat, paling cuma makan roti pakai tuna Pak. Iya. Ya, selain itu Liverpool ya, aja Pak? gitu. Nah, ya itu dulu Pak. Kalau sekarang banyak Pak. Gara-gara ada salah jadi banyak makanan. Sekarang susah Pak. Dulu waktu zaman saya dulu 26 tahun yang lalu, 27 tahun yang lalu itu susah Pak. Masih harus jalan sekitar 5 kilo dan seterusnya Pak. Ya itu tapi artinya ini kan kembali kepada pemahaman masing-masing juga sih sebenarnya. Artinya sejauh mana sih masing-masing kita ini kan susah. Tapi bagaimana mengedukasinya itu tugas kita sama-sama Pak. Kita kenal maka kata sayang, maka tugas kita adalah memberikan ta'aruf Pak. Ta'aruf itu pengertian ya, pemahaman ya, bukan berarti diartikan yang lain ya. Artinya apa? Artinya kemarin mohon maaf, ini sedikit sharing, walaupun posisi saya berbeda kemarin saya hadir di DPR ya Pak, tapi saya sharing aja dikit lah. Ini kita bicara tentang literasi dan inklusi yang masih sangat minim. Asuransi syariah itu sangat minim Pak, sangat minim, 1% sekian. Ini ada masukan dari anggota dewan yang menarik nih.
beliau bilang, "Saya nggak gitu paham tentang asuransi syariah, tetapi ini kelihatannya apa ibaratnya, aduh kata-katanya saya lupa, nanti mungkin bisa dilihat lagi di rekamannya itu, mengatakan bahwa ini lagi booming lah, lagi hype lah istilahnya gitu ya. Sehingga mengarahkan kenapa asuransi syariah enggak literasinya itu ke Gen Z dan milenial, di mana komposisinya sudah 54%, lebih besar mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu, warga Indonesia itu di Gen Z dan milenial. Jadi, kalau kita masuk ke sebelum kita jualan ya Pak, kita masuk ke sana dulu segmentasinya dari awal. Kan ini kan in the end apa ibaratnya hulunya di mana, hilirnya di mana ya Pak. Jadi kalau tiba-tiba jualan juga mohon maaf ya, mungkin kalau dulu kita pernah ingat cerita, mohon maaf, jualan pakaian dalam di negara Afrika atau mungkin, dengan secara hormat dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang masih dulunya belum berpakaian, itu mungkin apa ini, ya. Ini kan belum sampai ke sana gitu loh. Atau mengenalkan beras, nasi, ya, itu nggak mudah loh Pak. Kalau kita baca sejarahnya nanti Pak, di Timur Tengah itu kan awalnya apa sih kurma Pak makannya Pak, ya. Bisa pindah nasi kenapa? Nanti Bapak bisa cek siapa yang bawa nasi ke sana Pak, berapa kali beras. Baru mereka sekarang makanannya nasi. Itu tidak mudah dan tidak cepat gitu. Artinya proses ini kan kita mungkin kalau sekarang mereka suruh makan staple-nya itu, food staple-nya itu jadi kurma. Kenapa kalau Sunan Nabi itu kan kurma ya? Karena kan sebenarnya staple Pak, makanan. Tapi kalau sekarang suruh kembali makan kurma doang kayaknya agak kurang. Nah, ini kelihatannya ini ketika asuransi syariah kita ibaratnya kita kampanyekan secara nasional, secara masif, ya terus menerus tidak berhenti. Ya, bahkan kemarin anggota dewan itu menyatakan di tempat dia dulu kuliah, ya pasti di luar ya Pak, itu setiap hari TV itu iklannya asuransi semua Pak. Jadi ini kelihatannya memang apa ya, yang tidak mudah, ya tentu tidak murah juga ya Pak, tapi ya suka tidak mau kelihatannya seperti itu sih Pak. Karena untuk memberikan pembelajaran dulu dari awal, dari dini, sehingga mereka sudah tahu, oh ada tuh. Ya, dengan segala hormat tidak semua kemarin juga di anggota dewan mengatakan bahwa mereka sendiri belum tahu itu, tapi mereka tertarik gitu loh Pak. Jadi kelihatannya ini kita bikin ketertarikan dulu Pak, mungkin Pak. Itu aja sih mungkin ya kalau dari pandangan saya Pak. Kalau untuk jualan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ini jauh lebih paham Pak, makanya saya mundur dari industri Pak. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih Pak Erwin. Mudah-mudahan memberikan gambaran yang jadi lebih menyeluruh ya setelah tadi dari Bu Vivin dan Pak Bowo tentang bagaimana menyikapi kondisi kompetisi atau persaingan ini. Berikutnya langsung ini untuk Bu Vivin, khusus Bu Vivin karena ini terkait dengan presentasi tadi Bu Vivin, yaitu bagi ini masih dari anonymous attendees Bu, jadi nggak mau menyebutkan namanya dia di akunnya. Bagaimana langkah menyiapkan produk yang berbeda dari yang konvensionalnya. Dan kemudian yang kedua mengatasi ini SDM ya Bu di agen ya. Meskipun kan pasti yang boleh jualan asuransi syariah itu sudah tersertifikasi sebagai agen asuransi syariah. Nah, dua pertanyaan ini silakan Ibu tanggapi Bu Vivin. Ya, jadi untuk menyiapkan langkah-langkah produk yang berbeda dari produk konvensional sebenarnya bisa kita ambil ini ya. Tadi kan ada tadi kalau nggak salah makanannya Bika Ambon kali ya Pak Erwin ya. Ya, begitu dicap halal langsung laris gitu ya. Sama sih konsepnya sebenarnya based on needs ya. Jadi kebutuhan makan misalnya. Makan itu kan sama. Ada restoran nih, ada restoran halal sama non halal gitu ya. Orang mau makan milih makanan. Terus begitu ada makanan yang halal ya kalau tahu prinsip halal itu manfaatnya seperti apa, apalagi terkait kesehatan, terkait juga dengan hal-hal yang baik, ya tentu saja pasti ke arah situ, gitu loh. Jadi sama aja sebenarnya kebutuhannya sama, kebutuhannya proteksi, ya. Jadi ada yang konvensional, nah sekarang kita ada yang halal. Jadi sebenarnya nggak berbeda jauh, gitu loh, ya. Tapi ada juga hal-hal yang misalnya yang terkait dengan spesifik, misalnya wakaf. Ya, itu mungkin spesifik. Ada fitur-fitur wakaf, kita tambahkan fitur wakaf untuk haji ataupun umroh, proteksinya misalnya. Atau proteksi saat mudik, ini kan benar lagi mau mudik nih, kita sediakan juga nih, ada yang namanya Perucinta, sampai 4 kali lipat santunan gitu ya. Itu yang spesifik, karena kebutuhan mudik nih gitu ya. Jadi kalau saya lihat, kalau untuk mempersiapkan dari kebutuhan, yang penting comply dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, jadi pembedanya hanya itu sih sebenarnya. Lalu bagaimana tadi mengatasi ya tadi untuk agen ya untuk distributor ya tepat sekali sertifikasi itu paling penting ya. Lalu juga di syariah sendiri di prudensial syariah kita ada yang namanya syariah way of selling. Jadi konsep itu yang kita perkenalkan di mana tenaga pemasar kita ajarkan dan kita dorong untuk memiliki yang namanya
konsepnya hati, kita sebutnya hati, itu singkatan dari hikmah, akhlak, terpercaya, inklusif gitu ya. Jadi ya kita harus ensure nih, yang mau berjualan syariah ya harus belajar tentang syariah, nggak bisa sembarangan gitu loh. Jadi ya kita harus ensure, orang-orang tadi kan pedagang harus tahu apa yang dijualnya, harus tahu gitu, jangan sampai nggak tahu, jangan sekedar ikut-ikutan juga, komisinya besar terus dia langsung jualan seperti itu, ya enggak juga. Kita harus benar-benar kita training, sertifikasinya ada, dan juga kita ada the way of Islamic selling tadi, syariah way of selling. Mungkin begitu Mas Edi. Baik, terima kasih Bu Vivin penjelasannya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mbak atau Mas Aninimus Aten di sini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Abdurrahman Syafi'i. Ini saya langsung ke Pak Bowo aja nih. Karena terkait dengan reasuransi ini sepertinya yang lebih banyak bersinggungan ke asuransi umum gitu ya. Meskipun asuransi jiwa juga ada yang direasuransikan juga, tapi lebih banyak yang bersinggungan adalah asuransi umum. Jadi Pak Bowo lebih tepat menjawabnya ini Pak. Apakah penggunaan reasuransi konvensional dalam penyelesaian asuransi syariah mempengaruhi ke syariah asuransinya? Ada pengalaman dari Suri Syariah seperti apa? Silakan Pak Bowo. Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi dari pengalaman kami, seperti sudah dibahas di pembicaraan di topik yang pertama ya Pak Edi, bahwa kapasitas dari reasuransi syariah lokal itu belum bisa memenuhi gitu, dari kebutuhan yang ada. Sehingga pada sebelum POJK yang baru berlaku, kami mengakui bahwa ada beberapa konsesian yang dilakukan ke reasuransi konvensional di dalam negeri. Dengan dasarnya adalah bahwa kondisinya darurat. Dan itu juga mendapatkan persetujuan dari DPS. Jadi ketika kondisinya kami membutuhkan support dari reasuransi lokal yang konvensional, kami akan meminta persetujuan atau rekomendasi dari DPS terlebih dahulu. Dan itu kami jalankan dengan pemikiran bahwa kita harus juga mensupport untuk pengembangan dari reasuransi di dalam negeri. Tetapi dengan berlakunya POJK yang baru, saya lupa kalau nggak salah di POJK 20 atau tahun 2022, itu pensesian untuk ke reasuransi lokal konvensional itu tidak diperkenankan lagi Pak Edi. Jadi pada saat ini kami memang punya challenge untuk memenuhi backup dari reasuransi dalam negeri yang syariah. Tapi di POJK itu memang diberikan kesempatan untuk melakukan pensesian ke asuransi reas di luar negeri, baik yang syariah maupun yang konvensional. Kalau pertanyaannya bagaimana dari sisi kesyariahannya, rasanya kapasitas saya belum sampai bisa menafsirkan seperti itu, tapi pada dasarnya kami berusaha untuk bisa mendapatkan support full dari reasuransi syariah, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan itu yang kami lakukan saat ini, juga mentaati dengan peraturan atau POJK yang diberlakukan terkait dengan reasuransi. Mungkin Pak Erwin yang bisa diminta pendapatnya terhadap saya ingin membantu Pak. Ya, saya hanya ingin membantu Pak Bowo nih Pak. Ini ada perusahaan retakaful asal negara yang sama, jadinya dia tadinya tidak pernah masuk ke direct seeding, tapi gara-gara sesama satu negara kayaknya bantuin ya Pak. Tapi saya yakin itu Swiss Retakaful. Sorry, kesebut nama lagi apa? Retakaful ya. Kan saya nggak menyebut merek loh Pak. Iya, tadinya ya kesebut ini tapi tadinya nggak pernah masuk ke seeding, tapi gara-gara ada Pak Bowo jadinya jadi masuk ke seeding ya Pak. Iya, Pak Bowo malu-malu kayaknya sebut. Tapi kembali Pak, ini saya ingin ini kacamata kepala sekolah ya Pak. Mohon maaf nih, ya, Pak. Saya kepala sekolah. Saya justrunya penasaran ketika ada penempatan sesi ke reasuransi konvensional. Pembukuannya itu nggak masuk. Mau pakai PSK ke mana? Itu saya bingung. Ya, RICOM itu mau dibukukan di mana? Sementara untuk sesi reas itu ya, ini kan apa namanya, ya tabaru keluar tabaru, ujro keluar ujro. Ini terus saya masih penasaran gitu. Saya sempat nanya ke beberapa
utamanya di sesi retro lah ya, retro mungkin masih dibukukan Erekom-nya atau Retrocom masih nggak apa-apa, tapi terus saya jadi penasaran itu masuk ke mana gitu ya. Karena dengan adanya walaupun tadi betul Pak Bowo, itu ada di slide saya tadi Pak, POJK 39 Pak, 14 ya, pengganti 39 sorry 14, 39 pengganti 14, itu kan memang kalau untuk treaty nggak boleh ya Pak, semua harus dalam negeri ataupun keluar hanya boleh ke reas atau retkaful. Tapi kalau fakultatif masih ada celah ya Pak, masuk ke apa namanya, ke reasuransi yang penting konvensional tapi di luar negeri ya Pak, nggak boleh dalam negeri gitu. Walaupun ada catatan lagi, ada yang punya perjanjian bilateral, jadi nggak banyak juga Pak sebenarnya, makin terkunci lagi sebenarnya. Tapi terlepas dari itu semua ini jadi PR bersama Pak, karena kemarin waktu kembali lagi ya, sisi saya yang satu lagi ini kemarin di Auto Dewan juga ya isu reasuransi kembali menjadi isu besar Pak, bukan hanya di syariah ya Pak, di konvensional juga menjadi isu. Jadi ini challenge yang bersama. Jadi kalau kalau bicara tadi apakah menggugurkan atau tidak, saya kira ini benar Pak Pak Bowo ya Pak, ini ranahnya yang pembuat fatwa ya Pak, bagaimana apakah boleh atau tidaknya. Tapi setidaknya di POJK memang ada, dan bahkan di apa namanya, di fatwa DSN ada ya Pak, dalam kondisi darurat boleh ya Pak ke Betul Pak, konvensional. betul Ya, Pak. jadi saya kira karena ini adalah ijtima para ulama, ijtihad para ulama, jadi saya kira ini ya ada yang lebih ahli lah daripada kami Pak. Mungkin pertanyaan jawaban itu tadi Pak. Tapi kembali mungkin dipikirkan bagi yang melakukan sesi tersebut bagaimana pembukuannya. Karena PSAK-nya berbeda. Jadi terus terang saya sampai sekarang masih bingung gitu. Ini nggak ketemu di buku-buku manapun sih, nggak ketemu nih Pak. Kalau di CIA ada karena pembukuannya masih campur Pak. Tapi kalau di Indonesia pembukuannya beda nih PSAK-nya Pak. Itu aja sih mungkin Pak. Baik, Thank you terima Pak kasih Pak Elwin Erwin. buat tambahan informasinya. Ya, terima kasih Pak Erwin. Saya garis bawahi satu nih yang ketemu Pak Erwin dengan Pak Bowo tadi. Jadi Pak Erwin di paparan awal ketika masih menyampaikan materinya kan kalau nggak salah saya kutip ya Pak, serahkanlah pada ahlinya. Kalau tidak serahkan pada ahlinya akan rusak ya Pak urusan itu ya Pak ya. Nah kembali lagi, ini tadi Pak Bowo juga menyampaikan bahwa apakah pensesian itu full ke reasuransi syariah atau dalam kondisi darurat boleh ke konvensional, kan dimintakan fatwanya ke DSN ya, minimal DPS masing-masing perusahaan itu akan menstempel istilahnya itu, menstempel itu. Jadi kembali lagi mereka punya ilmu dan sanadnya jelas ke atas sampai ke Rasulullah, insya Allah mereka lah yang punya kewenangan di ilmu itu. Jadi pelaksana ini bukan menjawab juga nih, bukan menjawab juga, tapi jalurnya seperti itu. Nah, ini pertanyaan sekarang berikutnya dari Pak Eko Suryawadi MSI ini. Ini kayaknya saya langsung ke Pak Erwin aja nih, karena terkait dengan bagaimana menciptakan SDM di bidang asuransi syariah yang memiliki attitude dan nilai-nilai syariah. Tadi di chartnya Pak Erwin ada terkait dengan hal ini nih. Silakan Pak Erwin. Baik, terima kasih. Maaf, tadi siapa yang nanya? Pak Pak Eko ya Pak Eko. Pak Eko Nah, ya, ini dari Pak Eko. oke. Kalau untuk penciptakan ini saya bukannya ngeles lagi nih Pak Edi ini, tapi yang untuk penciptakan ini ada di hulunya Pak. Mungkin dari Bu Vivin ataupun Pak Bowo atau mungkin sebelumnya lagi. Mungkin sekolah-sekolah ya. Nanti saya bicara yang lain lagi atau sama stimulan lain lagi ya Pak. Tapi karena saya di sini atas RSP, saya hanya sebagai tanda petik sebagai penguji. Ketika kami uji, lalu bagaimana pembuktiannya? Ketika ada bukti-bukti bahwa yang bersangkutan katakanlah attitude-nya, akhlaknya, adabnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, itu baru jadi catatan, Pak. Tapi untuk menciptakannya, barangkali ini kita perlu bersama, artinya dari semua pemangku kepentingan, literasi, edukasi itu dilakukan oleh seluruh pihak, Pak. Di sini, mohon maaf tadi saya sempat lihat ada Pak Agung dari OJK juga, beliau juga aktif nih Pak untuk bantu kita di syariah, pengembangan apalagi dengan pengalaman beliau di bidang internasional ya. Jadi saya kira hal-hal seperti ini juga menjadi penting ya. Pertama mungkin mundur lagi. Maka kenapa walaupun LSP tidak masuk ke sekolah-sekolah, tetapi penting bagi asosiasi ya Pak, asosiasi ataupun perusahaan untuk masuk dari pendidikan dini Pak. Dari kecil aja diajarkan. Kalau dari kecil diajarkan, misalkan kalau zaman dulu mungkin kita zaman saya masih kecil mungkin Pak Edi sama kita mungkin Pak Bowo seangkatan nih Pak ya ini atau Bu Vivin juga masih kita seangkatan kurang lebih gitu ya. Zaman kecil dulu kita diajarin gitu apa menabung ya, apa lagunya apa seperti apa sih menabung lah pokoknya, sehingga tercipta suatu alam bawah sadar Pak. Karena alam bawah sadar ini penting Pak. Saya
mungkin pengalaman saya baru berapa tahun ya Pak, tapi saya dengar-dengar istilah bordereau, excess of loss itu di SMP saya udah masuk Pak. Ini otak saya udah teracuni Pak. Jadi ini alam bawah sadar ketika ketika disambungkan kembali udah klik gitu jadinya. Jadi ini kenapa menurut saya penting dari pendidikan dini ya. Jadi kalau menciptakan SDM yang ibaratnya sesuai dengan cara rasa hormat, dengan segala rasa hormat, ketika tadi mungkin Pak Eko tadi menyatakan bagian menciptakan untuk masuk ke sekolah Islam, madrasah, pondok, itu pun tidak mudah, Pak. Ya, untuk menyampaikan bahwa ada lembaga konsernya itu tidak mudah, Pak. Ya, berapa banyak, mohon maaf nih, kalau kita lihat di jalanan sumbangan pembangunan masjid, rekeningnya masih bukan bank syariah. Ya, rekening mau transfer ke mungkin anak-anak kita yang ada di pondok masih ke rekening yang konvensional juga. Jadi kelihatannya memang masih berat Pak, tugas kita masih berat, tapi ada satu hal yang mungkin saya kira mungkin kita bisa menjadi bagian atau kesepakatan dari jumhur ulama bahwa kalau kita belum sempurna ya jangan ditinggalkan gitu loh Pak. Ini kan kita semua menuju kesempurnaan kaidah-kaidah kesyariatan gitu ya. Tapi jangan sampai ibaratnya ya, mohon maaf nih, ini yang satu nggak ada logo halalnya, restoran Pak. Tapi yang satu jelas, mohon maaf ya, babi panggang misalnya. Ya udah, yang kalau memang kita memang harus makan ya terpaksa misalnya masuk yang tidak ada logo halalnya kan gitu Pak. Dengan harapan kita masih bisa nyari mungkin vegetarian food atau mungkin ya cuma makan kayak tadi mungkin hanya ya seminimal mungkin lah untuk survive gitu Pak. Seperti itu sih mungkin Pak. Jadi kayak gini-gini mungkin perlu pendidikan awal lah Pak, dan pendidikan dini. Tapi kembali mungkin kalau dari sisi pendidikan mungkin kalau Bu Vivien ini banyak tenaga pemasar dari keagenan, Pak Dian banyak dari PPU ya Pak, penyelenggara umroh. Ini kan ini juara-juara semua nih Pak yang ada di sini. Saya terharu luar biasa sekali nih. Ini yang satu jagonya di travel umroh, yang satu jagonya di keagenan gitu. Jadi termasuk yang paling banyak di LSP ya dari dua lini ini Pak. Itu aja mungkin barangkali Pak. Kalau kami sekarang hari ini saya bicara sama LSP, kami hanya sebagai tim hanya menguji Pak. Dan nanti karena tadi pengujian kompetensi itu ada 3, knowledge, skill, dan attitude. Hanya itu aja yang bisa kita buktikan Pak. Selebihnya ya given Pak. Baik, terima kasih Pak Erwin. Berikutnya saya pengen dengar Bu Vivin nih, pengalaman bagaimana menciptakan SDM yang syariah minded. Nah, bukan sekedar pengetahuan, tapi attitude-nya juga syariah. Monggo Bu Vivin. Iya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita punya namanya Syariah Way of Selling gitu ya. Namanya juga kita sebut prinsipnya tuh hati, ya kan? Hikmah, akhlak, terpercaya, dan inklusif itu kan semuanya kayaknya lebih kepada bukan cara jual atau produk knowledge yang seperti itu, bukan, tapi benar-benar attitude ya yang kita ajarkan di situ. Tadi sangat relevan, Pak Erwin bilang sejak dini, memang harusnya memang sejak dini, tapi kalau misalnya kita mau berjualan produk syariah, mungkin kita jaga lagi nih, kita remind lagi nih, bagaimana sih berattitude yang baik supaya attitude-nya menggambarkan juga syariah gitu. Makanya kita ada Syariah Way of Selling. Jadi agen-agen kita training, petugas bank insurance kita juga kita training, tidak hanya knowledge soal produk, investasi ataupun yang proteksi yang secara detail, administrasi, tapi juga tentang bagaimana sih attitude yang merepresentasi seorang penjual yang syariah. Seperti itu, Mas Edi, kurang lebih. Terima kasih Bu Vivin. Sekarang pengalaman Pak Bowo kita pengen dengar di Zurich bagaimana menciptakan SDM yang syariah dan attitude-nya juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Baik Pak Edi, terima kasih. Jadi sejak Zurich Syariah didirikan, kami punya komitmen Pak di manajemen untuk memberikan basic syariah ke semua karyawan di Zurich Syariah. Artinya mereka bisa masuk dari mana saja, tetapi pengetahuan terhadap asuransi syariahnya kita bekali. Sehingga kita memang secara reguler itu meminta bantuan dari lembaga pelatihan asuransi syariah untuk memberikan basic training ke mereka. Kemudian untuk rekan-rekan yang sudah memiliki sertifikasi A3 itu bisa mengambil ajum
syariahnya, dan alhamdulillah sudah beberapa yang memiliki sertifikasi Ajun Syariah, dan untuk yang punya A2 juga alhamdulillah saat ini sudah memiliki sertifikasi ahli syariah. Dari sisi keilmuannya sudah kita coba lengkapi, Pak. Dari sisi bagaimana tadi secara attitude yang kami jaga adalah dari sisi compliance-nya, Pak. Zurich punya etiket compliance yang ketat, Pak, dan kami memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan-aturan atau pelatihan-pelatihan yang sifatnya mandatori yang diberikan untuk seluruh karyawan Zurich. Dan rasanya untuk bisa secara syariah tidak hanya menerapkan apa yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah tadi, tapi kami juga menjaga karyawan kami terhadap dari sisi compliance, kemudian dari sisi GCG-nya itu kita lakukan, dan berharap bahwa apa yang sudah diberikan terhadap ilmunya dan juga diimplementasikan terhadap tingkah lakunya ke depan, termasuk ketika berbisnis ya Pak. Hal-hal yang dilarang, suap, kemudian hal-hal yang implementasi yang tidak diperkenankan baik di syariah maupun dalam kehidupan bernegara itu bisa kita hilangkan. Itu yang kami lakukan, Pak. Jadi kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan juga memberikan secara berkala dan berulang setiap tahunnya terhadap hal-hal yang kami anggap penting untuk menjaga terhadap sisi syariah dan compliance dari seluruh staf yang ada di Zurich Syariah. Baik, terima kasih Pak Bowo. Jadi Bapak Ibu sekalian itu pengalaman dari masing-masing perusahaan. Nah, sekarang Pak Erwin izin Pak, ini ada pertanyaan di kolom chat Pak. Mungkin Bapak bisa buka kolom chat dari Ibu Intan atau Mbak Intan. Ini kalau Bu Intannya dari stafnya Pak Bowo, mungkin nggak berani nanya ke Pak Bowo nih masalahnya nih. Tapi nggak tahu Intan siapa ini. Ini ada 4 pertanyaan ini Pak untuk Pak Erwin nih Ya, Pak. ya. Udah bisa dibaca ya Pak? Ya, siap, Aku saya siap. bacakan. Boleh. Enggak, saya bisa baca Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, Jadi silakan Pak kalau Erwin. boleh meluruskan ya Pak, ini sesuai dengan POJK yang baru keluar juga tentang tata kelola LSP. Dengan segala hormat, LSP tidak boleh terlibat dalam hal-hal pendidikan maupun pelatihan maupun pembekalan, Pak. Sehingga harus ada lembaga lain. Nanti tadi Pak Bowo juga menyebut karena kita ekosistemnya kita mungkin sama ya, bolehlah misalnya nanti ada Islamic Insurance Society atau mungkin ada LPK lain, itu boleh menyelesaikan pendidikan. Kami di LSP untuk sesuai dengan peraturan perundangannya kami tidak boleh terlibat sampai ke sana. Tapi kami bisa menguji apakah seseorang ini dianggap kompeten atau tidak. Ya, jadi masing-masing ada ranahnya nih Pak. Tapi nanti mungkin kalau ya walaupun mudah-mudahan tidak ultra virus ya Pak dan tidak menyalahi Tor, nanti saya coba jawab di sebelah ya Pak. Nanti ini saya di sini dulu. Nih sesuai Tor Bapak nih. Nanti saya juga bisa bicara sama komisaris media asuransi juga masalahnya nanti ini ya kalau ya. Nah, kemudian yang kedua, kendalanya sama nih ya, ini karena semua ranahnya ranah sebelah ya. Nantilah. Oke lah. Yang ketiga juga sejauh mana nah ini mendorong dengan kompetensinya. Kami akan lakukan segera setelah sebenarnya awalnya kami tadi mau dari awal kita mau sprint mau mengejar, tapi karena POJK-nya belum keluar, jadi kami menantikan POJK dan udah keluar dan juga SEOJK baru akan keluar. Jadi selepas ini LSP akan mengadakan semacam bukan webinar, kalau perlu kumpul bareng untuk menjelaskan apa sih sebenarnya dengan segala rasa hormat tenaga ahli yang dimaksud menjawab pertanyaan bawah itu belum semuanya tersertifikasi. POJK menyatakan sertifikasi. Tidak peduli gelar profesinya apa, gelarnya apa. Mohon maaf tadi Pak Bowo ya Pak, mau A2IK, mau nanti misalnya jadi FIS, itu belum. Karena dari OJK ini minta adalah sertifikasi dari LSP. Jadi nanti LSP lah yang sebagai titik akhir ya, kulminasinya ada di sana. Agen pun juga sama, selama ini bentuknya ada lisensi dari asosiasi. Ke depan harus melalui LSP. Nah ini pendidikannya di mana? Pendidikannya melalui lembaga pendidikan berbasis kompetensi atau LPK. Jadi ini agak belok, tapi tujuannya tentu adalah supaya industri jadi lebih sehat dan orang-orang yang dimanapun ya, mau di syariah, konvensional, level A, B, C, terus terang pengawas, pelaksana dan seterusnya itu saya kira lebih holistik, lebih komprehensif ya. Nah, saya ingin kembali lagi nih menjawab
bukan menjawab sih, artinya yang tadi saya meluruskan kembali bahwa tadi bukan meluruskan ya, menegaskan kembali bahwa pendidikan itu dari awal, penyampaian dari awal. Di sini ada teman-teman dari Pialang nih Pak, banyak nih Pak, ada beberapa yang hadir. Di Pialang itu di pendidikan aparinya itu sudah ada materi subjek tentang asuransi syariah. Jadi sejak awal dari level paling bawah sudah dikenalkan tuh asuransi syariah. Jadi ini kan satu pembekalan yang baik sebenarnya, artinya minimal memperkenalkan atau mengenalkan. Ini kan tujuan kita untuk memperkenalkan dulu. Oh, nanti urusan di lapangannya nanti yang lain itu urusan lain lah. Tadi juga di kajian Jumat lagi Zuhur tadi juga sampaikan kalau tugas kita hanya menyampaikan ya Pak, kita punya kewajiban menyampaikan. Masalah hidayah itu belakangan Pak, urusan lain. Ya, orang paham atau di depan itu urusan lain. Jadi kalau boleh ya, jadi atas nama LSP mungkin itu jawabannya Bu Intan, tapi kalau boleh ini untuk memberikan sedikit safety net buat industri juga Pak. Saya mudah-mudahan tidak melangkahi kemenangan dari ketua asosiasi tadi, tapi saya kira ini demi industri ya, bagaimana upaya perusahaan asuransi syariah nanti wajib mengeluarkan dana 3,5%. Ya, OJK Pak Ogi tadi sudah menegaskan. Artinya bisa dimanfaatkan. Di sosialisasi kemarin, pengembangan agen boleh masuk sebagai biaya 3,5% itu tadi. Jadi mau training agen segala macam itu boleh. Ini penjelasan kemarin ya Pak. Ya, ada jawaban kemarin. Kemudian bagaimana kendalanya untuk tenaga kerja? Ini jujurnya agak berat ya Pak, untuk kalau misalnya in the end of the day ketika lihat cuannya, wah di sana lebih besar, yang misalnya di biru lebih besar, di hijaunya masih lebih kecil, aduh kapalnya di sana udah misalnya 380, di sini masih ATR. Wah kan berat juga, betul ya Pak Bowo, mohon maaf ya Pak, misalnya kayak gitu ya pembanding, atau eh, ya mungkin mohon maaf juga Bu Pipin misalnya, wah di sana jauh puluhan triliun, di sini masih berapa triliun gitu, jadi kan kelihatannya beda lah, tapi ini kembali ke masing-masing sih Pak. Jadi bagaimana menyiapkan, tapi tentu saya meyakini eh, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, kalau para pendahulu kita tidak punya semangat giroh yang luar biasa, sampai hari ini ya media asuransi nggak 45 tahun Pak. Kalau dari awal industri asuransi syariah tahun 94 dulu tidak sekencang dari dulu sampai sekarang, dari tahun 94 itu udah selesai kita semua Pak. Ya 31 tahun ini industri kita mungkin udah nggak ada lagi. Tapi artinya apa? Masih ada yang punya semangat, yang ingin mempertahankan dan punya giroh itu. Makositnya masih jalan, Pak. Jadi saya kira ini berimbang lah ya. Kalau tidak atau belum sempurna ya sama-sama kita perbaiki, dan ini tidak bisa dilimpahkan ke satu dua pihak. Saya kira ini adalah tugas bersama. Ini adalah kerjasama apa ibaratnya? Collective work lah, collective work kalau istilahnya gitu, Pak. Masih mute Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Erwin atas jawaban-jawabannya. Bu Vivin atau Pak Bowo ada yang mau ditambahkan? Dari saya cukup. Cukup Pak. Terima kasih. Oke, kalau cukup tidak ada closing statement dari Bapak dan Ibu? Mungkin Bu Vivin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement? Ya, kalau dari kami, dari Prudensial Syariah, kami tentu saja akan terus-menerus berupaya untuk meningkatkan literasi dan edukasi kita, dan terus memasarkan produk asuransi syariah, dan juga terus berinovasi supaya kebutuhan nasabah bisa terpenuhi secara syariah. Jadi tidak hanya dipenuhi secara konvensional. Itu saja mungkin Mas Edi. Oke, makasih Bu Vivin. Pak Bowo ada closing statement Pak? Monggo. Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi kalau dari Juri Syariah kami melihat bahwa kondisi yang ada saat ini, bahwa dengan penetrasi asuransi yang begitu rendah di Indonesia, maka kami mencoba untuk masuk ke pasar yang baru. Seperti yang tadi kita pergi ke daerah-daerah dengan petani-petani. Jadi kami berharap bahwa kita sama-sama melihat di ocean yang lebih luas. Kita pergi ke sana dibandingkan kita harus terlibat peperangan lah ya, baik dengan sesama perusahaan asuransi syariah ataupun dengan konvensional. Dan kami berharap kita semua di perusahaan-perusahaan asuransi syariah bisa mengembangkan produknya menuju ke area-area yang belum untapped market ya, untapped market yang kemudian bisa menjadi energi baru dalam perkembangan asuransi, tidak hanya asuransi syariah tapi asuransi di Indonesia pada umumnya. Demikian Pak Edi.
Terima kasih Pak Erwin. Mohon kalau ada closing statement, Pak. Alhamdulillah closing statement ya, kemarin saya ditodong suruh kultum lagi nih. Sebentar lagi, Pak. Ini kemarin untuk MC-nya awas kalau suruh kultum lagi nih. Oke, baik. Barangkali ini saya kira ini kita kalau boleh mewakili seluruh kepentingan industri, pemangku kepentingan yang ada di Indonesia Asuransi Syariah, kita tentu tidak berharap industri syariah ini begini-begini saja. Kita berharap ada sesuatu impact yang luar biasa karena kebermanfaatan ini tentunya tidak bisa sendirian gitu ya. Sekecil apapun upaya kita masing-masing, tentu tidak akan ada artinya manfaatnya kalau tidak melibatkan seluruh pihak lah, seluruh pemangku kepentingan. It takes the whole team to win the championship gitu ya. Jadi saya kira kami dalam hal ini di DSP ataupun nanti tadi di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia ataupun di media asuransi ini ataupun nanti di sekolah ataupun di para pelaku usaha, anggota ASI dan sebagainya termasuk OJK, regulator, DSN dan seterusnya. Ini saya kira sama-sama perlu kita punya satu frekuensi yang sama supaya pengembangan ke depan itu lebih ibaratnya kolektif secara nasional, masif dan berkesinambungan ya. Jadi kalau misalnya hanya sesekali misalnya nanti saya bawa di rapat komisaris lah, masih cuma setahun sekali sih. Ini tadi Pak Ahmad Taris bilang direksinya gimana sih? Ini tolong jadi catatan gitu ini. Masa mumpung ini ada satu kemanfaatan. Izin Bu Vivin, saya komisaris utama di media asuransi Bu. Jadi bisa manfaatkan ini ya. Jadi mohon maaf nih ini. Jadi artinya ini mumpung karena kemarin pesan dari anggota dewan juga kita kembangkan. Jadi saya kira harus lebih masif lagi karena titipannya adalah dikembangkan ke media, Pak. Jadi media asuransi saya harapkan juga bisa jangan mengganggu yang udah ada gitu, tapi tambahannya lebih masif lagi, section-section tentang asuransi syariah juga lebih berkembang, artinya menciptakan success story, ini supaya lebih mengencourage orang-orang juga minimal aware dulu, ya kan, ini apa sih, ada apa tentang asuransi syariah, ada apa tentang minimal tahu dulu asuransi syariah, jadi penasaran. Ini saya kira satu gelombang yang bukan cuma sekurang frekuensi yang baik, tapi bukan cuma echoing, tapi sekarang jadi amplifying ya Pak, untuk amplifying ya, jadi amplifying, jadi corong-corong kebaikan bisa melalui semua pihak yang ada di sini, termasuk yang hadir hari ini pun bisa menjadi corong kebaikan lagi bagi orang lain lagi. Itu barangkali Pak yang bisa disampaikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Erwin, juga tadi Pak Bowo, Bu Vivin yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Menarik yang disampaikan Pak Erwin barusan, kita kalau bahasanya kita bergandengan tangan ya Pak, kita bergotong royong bersama-sama untuk membesarkan industri asuransi syariah dan media Izin satu lagi asuransi. Pak, ini satu lagi penting nih Pak, ini penting juga karena kemarin juga disampaikan di anggota dewan. Bukan apa-apa, karena kita tidak bisa pungkiri masih ada istilah-istilah yang awam bagi sangat umum dan awam ya, bagi istilah-istilah apa sih istilahnya, ada court, ada tabarruk, ada segala macam. Itu tidak salah, tetapi perlu membahasakan juga yang lebih baik lagi. Saya mengutip di sebelah ya Pak, di Asosiasi Asuransi Indonesia sejak tahun 2020 sudah tanda petik rebranding menjadi salingtolong.id Pak. Supaya orang tadi semua saling membantu. Karena kalau misalnya judulnya asuransi syariah, aduh kayaknya belum waktunya kayaknya ya Pak. Kayaknya ya kesannya gitu, aduh nanti dulu dah gitu. Ini mumpung bulan puasa orang mungkin ikut kajian Pak, tapi mungkin lepas bulan puasa apaan tuh yang lain aja lah gitu. Jadi saya kira dengan tanpa menyebut nama, tapi Bu Vivin sudah menyelenggarakannya ya dengan branding ada gotong royongnya segala macam gitu ya. Di Papua juga sudah ada ya Pak, tempatnya juga ada. Jadi saya kira ini perlu juga dikembangkan, disiarkan ke semua bahwa konsep dasar dari asuransi syariah itu ada sebenarnya tolong menolong Pak. Itu aja sih. Kemarin juga disebutkan lagi bahwa nilai luhur bangsa Indonesia itu apa sih? Tolong menolong Pak. Itu aja sih Pak. Gotong royong itu. Jadi kalau kita sudah bisa mengena seperti dari kecil kita, wah kita mendengar istilah gotong royong, wah inilah tinggal kita masuk ke yang pas. Dan inilah tugas bapak-bapak yang benar-benar sebagai pelaku usaha Pak. Kalau saya hanya kepala sekolah di belakang aja Pak. Itu aja Pak. Baik Pak Erwin, makasih. Jadi tolong menolong yang kita kedepankan karena jiwa dasar kita terutama orang Indonesia adalah bergotong royong. Jadi makanya kita bareng-bareng kami mendukung industri asuransi untuk membesarkan industri ini dan terima kasih juga dukungannya dari industri asuransi sehingga salah satunya webinar hari ini terwujud Bapak dan Ibu sekalian termasuk para peserta yang masih bertahan sampai sore ini. Terima kasih, ini upaya kita bersama untuk membesarkan industri asuransi syariah secara bersama-sama. Saya tidak akan memberikan kesimpulan apapun karena Bapak Ibu peserta juga pasti bisa mengambil nilai-nilai yang ingin diambil dari masing-masing pembicara yang sudah hadir pada sore hari ini.
Dan sekarang menjelang jam 5, artinya masih sempat untuk mencari takjil. Kalau yang mau cari takjil, masih sempat untuk memperbaiki wudunya, untuk berzikir, berdoa, karena Ustadz saya selalu bilang menjelang berbuka puasa itu salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Jadi kita manfaatkan, silakan berdoa, zikir, silakan deres Quran, bahasa Jawa saya Pak, deres Quran, silakan apapun aktivitasnya, termasuk kalau mau beli takjil, Bu Vivin udah senyum-senyum. Kalau beli takjil jangan lupa Bu, anak buahnya dibelikan. Karena memberikan makan orang yang berpuasa mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dan saya mohon maaf jika dalam memandu diskusi sesi kedua ini banyak kesalahan, salah sebut, salah kata, atau bercandanya berlebihan sehingga menyinggung Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf sekali lagi. Dan terima kasih, saya kembalikan kepada Saudara Terima kasih Pak MC, Edi, Pak Bu Erwin, Vivin, Vivin. Pak Bowo, Sama-sama, Pak Pak Edi, Erwin, Pak dan Aris, para pembicara yang Bu masih Vivin, bertahan, juga Pak para Bowo. ustadz. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam Pak Jalil. Ya, Pak. seminar atau webinar kita yang di waktu mendatang. Saya kembalikan kepada Saudara MC, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.